warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 7 di sini kami akan melakukan roleplay yang dengan metode kelompok fokus yang berjudul tuberkulosis. Selamat sore kepada ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan hari ini, di mana di sini kita akan membahas tentang TBC atau tuberkulosis. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia. Saya Novia. Saya Zaskia. Nah, di sini kami dari Puskesmas Universitas Sriwijaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang TBC atau tuberkulosis, di mana penyakit ini itu dapat mempengaruhi siapa saja, tetapi tidak memungkinkan bahwa banyak orang yang tidak menyadari bahwa gejalanya itu terdapat di sekitar kita. Nah, apakah ibu-ibu sekalian ini sudah mengetahui atau sudah pernah mendengar tentang penyakit ini sebelumnya? Saya pernah dengar sih Mbak, tapi nggak terlalu tahu banget. Menurut saya tuh penyakit TBC tuh untuk orang-orang miskin, orang-orang yang di tempat sesak gitu, kayak pabrik gitu loh Mbak. Oh, jadi gitu. Memang TBC ini memang lebih sering terjadi pada tempat tinggal yang dimana memiliki penduduknya tuh yang padat orang. Nah, namun siapa saja tuh bisa saja terkena penyakit tersebut. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang umumnya itu menyerang paru-paru, tetapi tidak memungkinkan bahwa bisa menyerang anggota tubuh yang lain juga. Nah, ada yang tahu nggak apa saja gejala dari TBC? Saya pernah baca ya Mbak, gejalanya itu tuh batuknya itu tuh lama, terus demam, terus berat badannya itu tuh turun drastis. Nah, tapi saya tuh kan nggak pernah merasakannya, jadi saya kira itu nggak apa-apa gitu. Betul Ibu, batuk yang berlangsung selama 2 minggu disertai demam, keringat malam, dan penurunan berat badan itu adalah gejala dari TBC. Nah, itu tapi perlu diingat, batuk juga biasanya disebabkan oleh banyak hal lainnya. TBC biasanya baru terdeteksi setelah seseorang memeriksa diri ke dokter. Nah, ada nggak sih di antara ibu-ibu yang merasa khawatir dengan gejala-gejala seperti itu? Saya agak merasa khawatir karena beberapa teman saya bilang kalau batuk lama itu salah satu tanda dari penyakit TBC. Tapi saya rasa saya tuh cuman sekedar pilek aja gitu, pilek biasa. Nah, justru itu penting sekali bahwa kita itu harus memeriksakan diri kita jika jangka waktu batuk kita itu terlalu lama gitu ya. Nah, walaupun gejalanya itu bisa mirip dengan penyakit lain seperti flu atau mungkin dengan pilek, TBC ini adalah penyakit yang menular dan bisa berdampak serius jika nggak diobati. Nah, apakah ibu-ibu ini tahu cara bagaimana pengobatan penularan TBC itu? Tadi yang saya dengar, TBC itu kan bisa menular lewat udara. Nah, kalau ada yang bersin dan batuk itu bisa nggak dia tertular di orang lain? Benar sekali ya Ibu, TBC itu memang menular melalui udara. Nah, jika seseorang yang terinfeksi TBC itu batuk ataupun bersin, biasanya itu bakteri yang keluar bersama udara bisa masuk ke tubuh orang lain juga gitu kan. Nah, itu sebabnya juga tuh TBC tuh sangat mudah menyerang gitu kan, apalagi tuh di lingkungan yang penduduknya sangat padat gitu kan. Nah, misalnya jika ada anggota keluarga ibu yang misalnya batuknya itu terlalu lama gitu kan, bisa diperiksa terlebih dahulu supaya dia tuh tidak menular ke orang lain gitu. Lalu mau nanya nih Mbak, apa yang bisa kita lakukan nih Mbak buat nggak tertular TBC? Nah, langkah yang pertama itu tuh contohnya kita bisa cuci tangan kalau kita udah batuk atau bersin gitu. Nah, jangan selalu gunakan masker jika batuk atau bersin. Nah, dan pastikan ventilasi udara di rumah itu baik agar udara bisa mengalir dan nggak ngumpul. Nah, kalau ada anggota keluarga yang terinfeksi itu usahain agar keluarga tuh nggak berada di ruangan yang terpisah kayak gitu. Nah, selain itu juga tuh kita harus menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi TBC tersebut kan. Nah, karena tuh kalau di rumah ada yang batuk dalam jangka waktu yang lama, jangan ragu tuh untuk membawanya tuh ke puskesmas atau rumah sakit terdekat kan. Nah, di sini kami juga siap membantu memantau kondisi kesehatan keluarga yang di sini. Nah, dari ibu-ibu nih ada nggak sih yang punya pengalaman langsung atau enggak mengetahui seseorang yang terkena TBC? Ada sih Mbak, keluarga dekat sih pernah kena TBC. Ibu-ibu juga yang kena itu. Nah, itu tuh gimana ya Mbak? Nggak terlalu gimana sih saya ngelihatnya tuh. Terus nggak nyangka juga kalau ibu-ibu itu tuh bisa terkena penyakit yang serem gitu, kayak ketularan dari tempat kerja dia tuh, karena dia tuh kerja di pabrik gitu. Saya khawatir Mbak, kalau anak saya yang kecil itu tuh bakal tertular. Apakah anak itu lebih rentan terkena TBC? Anak-anak
anak-anak itu memang lebih rentan terkena TBC karena sistem kekebalan tubuh mereka itu yang sebelumnya belum berkembang gitu ya. Nah, selain itu jika ada orang dewasa yang terinfeksi di sekitar mereka, risiko penularannya itu bisa menjadi lebih besar. Nah, oleh karena itu penting bagi orang tua itu harus bisa menjaga kebersihan agar mereka itu tetap harus selalu waspada agar tidak terkena penyakit tersebut. Kalau terkena TBC itu bisa sembuh nggak? TBC itu bisa sembuh kalau pengobatan itu benar. Nah, pengobatan TBC itu perlu waktu 6 bulan. Nah, pasien itu harus disiplin mengkonsumsi obat sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter. Nah, pengobatan yang teratur tuh bisa bunuh bakteri penyebab TBC secara efektif. Nah, pasien tuh bisa sembuh secara total. Kalau ada yang berhenti minum obat sebelum waktunya itu bakteri bisa kembali dan menyebabkan resistensi terhadap obatnya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau ada orang yang susah untuk mengingat jadwal minum obat? Itu kalau ada orang yang kesulitan untuk mengingat jadwal pengobatan tuh kami bisa memberikan dukungan ya dengan cara ya mengingatkan pasien secara rutin dengan melakukan kunjungan atau juga bisa melalui telepon gitu kan. Nah, kami juga di sini tuh memantau kan, membantu menyediakan tempat minum obat yang lebih mudah dijangkau lagi atau memberi pengingat di ponsel kalian gitu kan. Nah, intinya tuh pasien harus mengonsumsi obat sesuai dengan yang disarankan oleh dokter juga. Jadi Mbak, setelah penjelasan tadi tuh selama pengobatan, apa orang yang terkena TBC ini masih bisa menularkan gitu Mbak? Agak takut saya. Jadi selama 2 bulan pertama pengobatan itu pasien itu masih bisa menularkan bakteri TBC. Nah, jadi sangat penting untuk tetap menjaga jarak dan juga untuk tetap memakai masker gitu kan. Jadi namun setelah 2 bulan pengobatan jika kondisi itu sudah mulai membaik dan sudah tidak ada gejala atau resiko lagi yang muncul, ibu-ibu sekalian itu juga harus tetap menyelesaikan pengobatan tersebut sampai selesai. Nah, bagaimana Mbak dengan orang yang tinggal satu rumah dengan yang terkena TBC itu? Apa yang harus mereka lakukan? Kalau orang yang tinggal bersama pasien TBC itu memang beresiko tertular lebih tinggi. Nah, kami tuh nyaranin untuk segera memeriksakan diri kalau ada gejalanya. Nah, kalau mereka nggak merasa sakit, terus selain itu juga gunakan masker. Nah, pastikan ventilasi rumah tuh baik dan hindari berkumpul di ruangan yang sama-sama pasien. Nah, di sini juga kami tuh siap untuk membantu kalian kan ibu-ibu ya. Jadi jika ada yang merasa khawatir atau butuh informasi yang lebih lanjut lagi kan, jangan ragu ya untuk menghubungi kami atau juga datang ke puskesmas kami juga boleh. Nah, jadi untuk ibu-ibu sekalian, jadi setelah kita melakukan diskusi tadi, apakah ibu-ibu sekalian ini sudah lebih memahami tentang TBC, bagaimana cara mencegahnya, lalu bagaimana dengan pengobatannya? Terima kasih Mbak, kami ibu-ibu ini menjadi lebih paham tentang TBC dan lebih aware kepada keluarga nanti tentang penyakit ini. Ya, sama-sama Ibu. Jadi kami di sini itu siap untuk membantu dan memberikan informasi yang benar. Nah, dengan pengetahuan yang sudah kami bicarakan tadi itu, kita semua ini bisa mencegah penyebaran TBC dan bisa menjaga kesehatan bersama. Saya juga terima kasih ya, karena kalian saya tahu jika ada pasien terkena TBC itu apa yang saya lakukan, dan semoga kita tidak terkena TBC ya. Amin. Semoga ibu-ibu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika ada yang merasa nggak enak badan atau batuk lama. Di sini kami mengucapin terima kasih banyak ya sama ibu-ibu karena udah memperhatiin nih ya, kami kasih penjelasan juga tadi kan. Kami di sini juga akan terus mendukung kan untuk memastikan semua informasi itu tersebar ke semua orang. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan atau butuh informasi yang lebih dalam lagi, jangan sungkan ya atau ragu untuk bertanya ke kami. Baiklah ibu-ibu, sebelumnya terima kasih lagi. Kami izin pamit ya ibu. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak.